Ada pelaporan lain yang juga membayangi kasus ini selain cerita seputar kematian Brigadir Yosua, yaitu tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Tapi soal pelecehan seksualnya? Soal pelecehan seksual juga sama kan, itu keterangan dari Ibu Putri. Ya. Sementara yang dua orang ini kan hanya mendengar suara teriakan, tidak melihat apa yang terjadi atau yang diduga bahwa terjadi pelecehan seksual dari almarhum Joshua terhadap Ibu Putri. Memang dalam berbagai kasus pelecehan atau kekerasan seksual, seringkali memang ada masalah seperti itu. Kesaksian itu memang sangat terbatas. Maka kita memang untuk sementara ini menghormati seluruh hak-hak dari terduga korban kekerasan seksual itu dengan memperlakukan berbagai prosedur, misalnya dia mendapatkan perlindungan, dia juga mendapatkan asistensi psikologis, itu standar hak asasi manusia yang sekarang juga dalam undang-undang kita yang baru tentang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah masuk. Menyikapi tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo, kuasa hukum Brigadir J menyebutkan semua tidak memiliki kejelasan. Sebab semua yang dituduhkan tidak cukup jelas. Bang, yang ingin saya tanyakan juga tadi ketika akan memasuki ruangan penyidik Barreskrim Polri, jadi selain mengucapkan bela sungkawa juga menyatakan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap istri dan juga keluarganya. Itu konteksnya gimana kalau sampai menurut sekarang kan nggak jelas apa yang Bang dilakukan. Komarudin? Pengacara Ibu Putri, dia tidak pernah konsisten menyatakan sesuatu apa yang dilakukan oleh almarhum. Terkadang dibilang percobaan pelecehan, kemudian diganti lagi pelecehan, kemudian disebutkan lagi kekerasan seksual. Nah, pertanyaan saya, ada nggak diperiksa alat kelaminnya? Ada nggak di kekerasan? Ada nggak tinggal di situ spermanya? Kan gitu, kan harus diperiksa. Pakaian dalamnya disita nggak? Kalau cuman pelecehan itu kan bisa saja mencium, meraba, memeluk tanpa izin misalnya gitu kan, itu pelecehan. Nah, perubahannya itu antara tanggal 2 ke tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu dia diancam di Magelang, ketika mereka di Magelang akan dihabisi atau dibunuh kalau naik ke atas. Nah, naik ke atasnya ini apa? Itulah menjadi masih pajel atau teka-teki. Pihak kepolisian menetapkan Baradae sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan dan dikenakan pasal tambahan, yaitu pasal 55 dan 56. Di pasal tersebut disebutkan bahwa peran Baradae ini membantu dalam proses kejahatan ketika dilakukan. Kalau kita berangkat dari pasal itu, apakah ini kemudian mengindikasikan bahwa Baradae bukan pelaku utama dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua? Adakah keterlibatan pihak lain dalam kasus ini? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.